91.6 Pro 2 Radio Palembang, suara kreativitas. Hai sahabat kreatif, udah mau jam 10 dan ini saatnya untuk kamu nih ngedengerin Pro 2 Ghost to School. Karena udah ada di Instagram kita juga, udah kita sounding sahabat kreatif. Dan sekarang Kak Resti sudah bersama teman-teman dari SMA Negeri 3 Palembang. So this is Pro 2 Ghost to School. Dari SMA Negeri 3 Palembang, segera kita dengarkan Pro 2 Goes to School. Pro 2 Goes to School. Kali ini bersama narasumber Bapak Dr. Andes Sugiono MM dan Esalia Amanda Salju. Pro 2 Goes to School. Menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi generasi muda. Dan inilah presenter kita, Resti Chandra. Pro 2 Goes to School. Itu adalah yel-yel persembahan dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Palembang. Keren banget. Tuh. Jadi ceritanya sobat kreatif, mereka bahkan bikin formasi yang keren banget. Dan sekarang udah kelar deh. Ya, selamat siang. Siang apa pagi? Kira-kira jam 10 ya? Pagi. Tapi kalau pagi pas bangun jam 10 kesiangan juga ya Pak ya? Oke, pagi menjelang siang, luar biasa Bang Lani, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua dong. Ya, disiarkan langsung dari SMA Negeri 3 Palembang. Ini dia Pro 2 Goes to School. Wow. Ya, sahabat kreatif juga bisa menyaksikan langsung, kita live streaming ya di YouTube channel RRI Palembang. Nah, buat kamu yang pakai aplikasi RRI Playgo, walaupun kamu tidak di Palembang, dimanapun kamu berada, bisa juga kamu nikmati program kita ini ya, Pro 2 Goes to School. Jadi menggunakan aplikasi RRI Playgo. Buat yang belum punya, download langsung aja di Play Store atau juga di App Store. Dan seneng banget, kenapa seneng? Karena hari ini terus terang aja, Resti berasa kembali ke sekolah. Wih, tepuk tangan dong, baru sama Tika nih. Karena mohon izin Pak Sugiono, saya alumni SMA 3 juga loh ya. Jadi seneng banget kan bisa ketemu dengan guru-guru juga di sini dan adik-adik keren dari SMA Negeri 3 Palembang. Yes. Dan kita bukan cuma sekedar akan menyaksikan dan mendengarkan aja gimana kerennya di SMA Negeri 3. Kita juga bakal ngobrol nih ya sahabat kreatif. Ngobrolnya adalah bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palembang. Kita undang langsung dengan tepuk tangan meriah banget untuk Bapak Dr. Andes Sugiono MM. Silakan. Pak Sugiono. Banyak supporternya. Silakan. Banyak ya supporternya Pak Sugiono ini ya. Aduh, luar biasa. Terima kasih Pak Sugiono. Nah, perwakilan dari siswa. Weh, karena kita topiknya kan seputaran generasi muda dong. Kita harus dengar apa kata
siswa yang hari ini akan langsung aja kita ajak ngobrol adalah Ketua OSIS SMA Negeri 3 Palembang, Esalia Amanda Salju. Silakan. Kok saya merinding ya? Kalau Resti Chandra. Banyak juga. Terima kasih. Gak yogain orang ya, orang bilangnya di sini ya. Oke, dan hari ini kita akan berbincang yaitu bagaimana menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi generasi muda. Pas kan? Tapi sebelum kita mulai ngobrol nih, yang di sini secara acak, karena sih pengen tahu dong, ada yang tahu nggak sih nasionalisme itu apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu? Acak aja deh. Ada yang tahu? Kita feedback dulu. Oh, luar biasa di ujung sana. Oke, nggak apa-apa ini kedengaran suara kamu dengan lantang. Boleh berdiri? Iya. Nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme itu suatu kegiatan yang untuk membuktikan cinta tanah air. Wow, cinta tanah air. Tepuk tangan. Cakep. SMA 3 mah pinter-pinter sampai kreatif, yakin banget dong. Terima kasih. Ada lagi yang tahu nasionalisme itu apa sih? Sebelum kita ngobrolin nasionalisme nih ngomong-ngomong. Ada yang tahu pas banget kan bulan Agustus ya ngomongin nasionalisme? Ada yang tahu lagi? Selain cinta tanah air, semangat kebangsaan. Tepuk tangan dulu dong. Iya dong. Ya. Dan mungkin masih banyak juga opini-opini di sini tentang nasionalisme itu apa. Lebih lanjut, kita ngobrol dulu nih kepala sekolah dan juga ketua OSIS yang udah hadir di sini. Saya duduk di sini biar lebih merasakan aura SMA 3-nya. Weh, izin Pak Sugiono. Oke, ini keren banget nih ya. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau kita bahas putaran menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme untuk generasi muda, kita yakin sebenarnya ini tugasnya banyak orang ya, bukan cuma generasi muda aja, tapi juga ternyata dari pihak sekolah, orang tua, dan lain sebagainya. Kita ke Pak Sugiono dulu nih. Oke, Pak Sugiono, ini ngomong-ngomong tentang peran sekolah sendiri untuk menumbuhkan jiwa dan semangat generasi muda gitu ya untuk bernasionalisme. Ini seperti apa sih kira-kira nih Pak Sugiono? Apakah memang peran penting banget atau tugas apa yang memang harus dilakukan dari jajaran sekolah sendiri nih Pak Sugiono? Oh, baik. Terima kasih Mbak Resti Chandra ya. Jadi sekolah ini merupakan suatu proses ya. Proses di mana bukan saja proses pembelajaran, di sana ada nilai-nilai menanamkan pembinaan dalam rangka mendidik. Mendidik ya putra-putri bangsa ini. Tadi sudah ditanyakan bahwa apa itu nasionalisme gitu ya. Dan perasaan. Kalau rasa nasionalisme adalah perasaan yang harus tumbuh di setiap hati sanubari. Ya, para calon-calon penerus bangsa, yaitu siswa ya dari sekolah dasar sampai sekolah menengah bahkan sampai perguruan tinggi. Perasaan apa itu? Ya tadi sudah disebutkan. Perasaan yang mendalam, cinta terhadap bangsa. Yang harus dibuat. Lalu tadi ditanyakan bagaimana menumbuhkan itu, menumbuhkan rasa nasionalisme itu paling tidak ada di program kesiswaan ini, ya dari mulai apa namanya aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah melalui tata tertib sekolah dan bukan hanya tertuang di tulisan tata tertib, tapi bagaimana proses melaksanakan tata tertib itu dalam rangka proses pendisiplinan siswa, pembentukan karakter yang muaranya pada apa namanya menumbuhkan jiwa nasionalisme itu. Ada 5 hal paling tidak di sana. 5 hal ya, ada 5 hal. Yang pertama itu setiap hari Senin. Setiap hari Senin itu diadakan upacara dan ini wajib masuk di dalam struktur kurikulum. Jadi upacara itu masuk di dalam draft kurikulum jam pertama hari Senin. Ini yang dilakukan. Kalau sekolah-sekolah tidak melaksanakan upacara, nah ini perlu dipertanyakan gitu ya. Jadi wajib melaksanakan upacara setiap hari Senin. Apa di sana? Ada pengibaran bendera. Bukan hanya sekedar pari saja, tapi penghormatan pengibaran bendera Sang Merah Putih ini adalah saat ini adalah salah satu satu-satunya yang bisa mempersatukan bangsa, mempertahankan, memperkuat NKRI.
ya pasti kita hormat semua kalau bendera itu. Nah, kalau benderanya sudah berubah, nah ini kan ada pemberontakan di sana sini, ada yang mungkin kurang puas dengan NKRI di wilayah mana gitu, itu dia ingin mengibarkan bendera lain. Jadi selama NKRI ini benderanya sama, merah putih, pasti kita punya jiwa yang sama. Nah ini yang ditanamkan di sekolah. Nah yang kedua apa? Yang kedua adalah memperingati hari-hari besar. Iya. Jadi setiap hari besar harus peringati. Kita baru saja memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-61. Jadi hari Republik Indonesia ke-61, ke-77 ya, sama. 61 hari Pramuka. Jadi hari Pramuka akan diperingati di Danau Rano, saya ingat nanti di hari Minggu upacara besarnya di Danau Rano yang ke-61. Peringatan hari kemerdekaan yang ke-77 sangat meriah. Kita lihat di Jakarta sana ya. Ada seorang penyanyi cilik. Kenapa bisa booming si Farel itu? Karena dia anak-anak. Kalau Pak Sugiono yang nyanyi sana tidak akan booming begitu ya, sudah dewasa ya itu. Kemudian hari besar lainnya, misalnya hari pahlawan, hari Kartini, hari apalagi hari pendidikan ini wajib ya. Nah, yang ketiga adalah belajar tentang bahasa dan budaya. Bahasa ini di dalam teks apa ini Sumpah Pemuda ada di dalam sana, yaitu salah satunya adalah bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Lalu budaya juga harus dipelajari. Nah itu, jadi kita mengenal budaya dari Sabang sampai Merauke, budaya itu. Lalu belajar PPKN ada ya di sekolah ini ya. Jadi mulai dari SD pasti ada. Kalau dulu PMP, ganti ada PKN, ada PPKN. Benar. Nah, ini juga salah satu bagaimana untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Lalu yang ke berapa tadi ya? 4 ya. Yang keempat adalah mempelajari lagu-lagu, lagu-lagu daerah. Lagu-lagu daerah ini juga sama, jadi mulai dari lagu dari ujung timur sampai ujung barat, mulai dari mana Aceh sampai dengan Papua, lah macam-macam. Ayam dan lapek dari mana, yamko rambi yamko dari mana, kemudian lagu Padang apa namanya yang terkenal ya, kemudian lagu Jawa. Nah ini juga harus. Nah inilah sebenarnya yang menjadikan bagaimana siswa ya, para anak-anak kita semua mulai dari sekolah dasar sampai menengah bahkan perguruan tinggi ini bisa tumbuh jiwa semangat nasionalisme. Dengan 5 titik itulah insya Allah NKRI selama-lamanya, NKRI harga mati, NKRI tidak akan lekang dimakan zaman, akan kekal sampai usia dunia ini berada. Wih, keren, tepuk tangan dong Pak Sugiono. Jadi upacara itu jam pertama ya Pak Sugiono. Saking memang penting banget upacara, ya kan? Ikut upacara semua di sini? Ikut dong. Dulu kalau agak males pura-pura sakit gitu. Ada nggak? Ayo. Pura-pura pingsan nggak ada ya? Nggak ada. Keren banget ya. Dan yang penting tadi kata Pak Sugiono adalah belajar. Tapi keren kalau SMA 3 mah pintar-pintar sih Pak Sugiono ya. Cakep banget ini ya kira-kira ya. Ngomong soal belajar, ini tugasnya pelajar nih. Sali ya, kita tanyain dulu ya. Jadi tadi Pak Sugiono nyebutin salah satunya adalah belajar juga. Seberapa penting sih generasi muda tuh belajar, menimba ilmu gitu loh. Terus kaitan dengan nasionalisme itu seperti apa kira-kira? Menurut saya pribadi itu sangat penting karena belajar juga bukan hanya sebatas di sekolah maupun di luar. Kita akan belajar entah di rumah ataupun di luar, di lingkungan luar, lingkungan masyarakat luar. Jadi
belajar itu sangat penting karena apapun yang kita pelajari sekarang itu pasti akan bermanfaat di kedepannya. Jadi belajar bukan hanya hari ini aku belajar nih, besok udah lupain aja itu. Gak bisa kayak gitu karena pasti besok-besoknya atau kedepannya itu pasti bakal bermanfaat sih Kak. Oke, Gitu. benar. Itulah gunanya kita belajar dengan fokus ya. Makanya belajar harus fokus, harus semangat ya Esalia ya. Tapi kadang-kadang ada juga nih teman-teman pelajar yang sukanya mata pelajaran satu aja, yang lain takut matematika serem gitu misalnya. Ada yang kayak gitu? Enggak, SMA 3 mah gak mungkin ya. Kalau menurut Esalia gimana tuh? Kan ada teman-teman kita yang sukanya satu aja, yang lainnya kayaknya menghindari banget nih. Banyak nih fenomena siswa kayak gitu nih. Esalia gimana? Kalau saya pribadi, menurut saya nih Kak, mungkin itu bukan hanya saya suka satu pelajaran, tapi mungkin kemampuan siswa itu hanya ada di mungkin di bagian hitung-hitungan atau di bagian yang bahasa kayak gitu sih Kak. Jadi ya mungkin setiap orang kan beda-beda nih, ada yang lebih pandai di hitung-hitungan, jadi nggak bisa disamain juga sih Kak, kayak gitu. Sesuai kemampuan masing-masing juga. Oke, pinter banget, jawab tepuk tangan dong ya. Pokoknya saya udah kasih agak jebak-jebak nih, udah pinter kan Mas Esalia ya. Tapi memang karena setiap orang kan beda kemampuan ya, ada yang jago di sini, ada yang jago di sana, gitu nggak bisa disamain juga dong. Yang penting jangan nggak belajar aja ya Esalia ya. Itu tuh yang bahaya tuh. Nah, jadi kita bakal ngobrol lagi sebenarnya. Ini baru sedikit aja yang kita obrolin ya bareng Ketua OSIS Kepala Sekolah. Tapi yang gak kalah keren ini loh sahabat kreatif, kita kembali bakal menyaksikan. Nah, ini nih yang keren banget ya. Jadi udah dibilang dari awal tadi SMA 3 itu penuh dengan hal luar biasa banget. Dulu inget banget Resti di sini ekskulnya banyak ya, Pak Sugiono ya. Tuh, ada berapa ekskul di sini? 25, wow banyak banget. Dulu Resti inget banget Sanggar Seni dulu, didikannya Pak Edi Ramlan dulu ya Pak Edi ya, Sanggar Seni dulu kan. Nah tapi bukan cuma itu, banyak banget ekskul di SMA 3 ini loh sahabat kreatif. Jadi yang akan tampil ini yang keren banget, justru pas ngobrol-ngobrol mereka dari OSIS. Wow, tepuk tangan dong. Teman-teman dari OSIS ini pas ditanyain ya, mereka bakal menarikan tarian yang katanya sih ini tuh gabungan gitu ya. Jadi gabungan beberapa tarian daerah menceritakan tentang keragaman budaya di Indonesia. Kita sambut langsung aja dong irian tarian persembahan dari OSIS SMA Negeri 3 Palembang dalam Wonderful Indonesia. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.
pijar nangis anakku sing ayu rupane ketiak pendekare bangsa. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. An ally has been slain. Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehe, yang lain mah lewat. Lewat. Nih pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget. Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan. Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya? Belum kak, masih 15 tahun. Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut. Masih bersama Pro 2 Goes to School. Disiarkan langsung dari SMA Negeri 3 Palembang. Pro 2 Goes to School. Disiarkan langsung dari SMA Negeri 3 Palembang dan seru banget ini sahabat kreatif ya. Dan semua yang ada di sini kita masih ngobrol bersama dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palembang dan Ketua OSIS-nya loh. Kita masih ngebahas penumpukan jiwa dan semangat nasionalisme untuk generasi muda seperti apa nih. Ngobrol lagi dulu yuk sama Mas Sugiono dan juga Esalia. Manggilnya Esalia ya? Salju. Oh manggilnya Salju. Pantesan dia putih seperti salju. Bener kan ya? Luar biasa nih. Oke, coba ke Pak Sugiono dulu kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi kalau ngomong soal penumbukan jiwa dan semangat nasionalisme buat anak-anak muda, tapi banyak tantangan juga kan Pak Sugiono. Kalau tadi kita dengar iklan layanan masyarakat, narkoba misalnya. Terus menggunakan sosial media yang tidak bijak. Ini anak-anak muda banget kan sering kan? Nah ini tantangan gak sih sebenarnya Pak Sugiono untuk para pendidik, orang tua juga sebenarnya kan ya? Seperti apa nih kira-kira kalau kita lihat era teknologi canggih seperti sekarang ini Pak Sugiono? Baik, terima kasih Mbak Resti, saya ingat Rista terus. Mbak Resti dan Mbak Rista. Resti Chandra. Jadi memang benar apa
apalagi di era digital seperti ini. Semua harus informasi sangat mudah, teknologi semakin canggih, bahkan hampir semua kegiatan didominasi oleh yang namanya gadget ya, oleh Android, hampir. Jadi tidak lagi, sehingga pemerintah pun dengan berbagai upaya menumbuhkan kembali cinta terhadap hal-hal permainan tradisional yang melalui Kormi dan lain-lain. Tapi akibat ini, akibat gadget ini, dan bukan saja di sekolah, di masyarakat ya, tantangan luar biasa terhadap menumbuhkan ini, terhadap karakter, terhadap kepribadian siswa yang nantinya kalau tidak benar-benar kita jaga, kita tumbuhkan, ini akan hilang generasi ini terhadap rasa cinta tanah air, cinta kebangsaan ini akan hilang. Makanya sekolah punya strategi itu tadi, yang 5 hal tadi saya sampaikan itu. Sekolah punya 5 upacara, harus lagu-lagu wajib daerah, kemudian juga ada pendidikan moral Pancasila, kemudian ada bahasa tadi, dan satu lagi adalah hari-hari besar tadi. Nah itu. Nah di samping itu saya yakin semua sekolah bukan hanya di SMA 3, tapi SMA 3 ini punya khusus ya. Melalui kesiswaannya kita ada satu platform ya yang mengatur melaksanakan bagaimana proses pengaturan terhadap kedisiplinan siswa atau yang namanya adalah panduan kesiswaan. Ya, dibuat oleh Pak Planil ya. Pak Planil tim kesiswaan berkolaborasi dengan kurikulum juga sama itu. Di samping ada guru piket dan lain-lain ya, ada guru BK dan lain-lain. Nah, SMA 3 ini saya melihat sangat unik gitu ya. Ketika saya masuk sebagai kepala sekolah itu dengan keberagaman program yang luar biasa, jumlah siswa yang besar. Saya kan dari SMA 3 Unggulan Gaya Agungan, Mbak Esti ya. Jadi kalau di sana boarding, di sini tidak boarding. Di sana siswanya semuanya di asrama 10, 11, 12. Di sini tidak. Semuanya kita atur dari pagi sampai sore. Jumlah siswanya sangat besar, 1.400. Wow. Jadi luar biasa kan? Jadi 1.400 ini bagaimana kita akan menjaganya gitu. Nah, supaya mereka itu tidak termangu-mangu, termenung memikirkan yang negatif, ya narkoba, ya mungkin hal-hal lain ya, yang psikotoplika, bahkan mungkin tawuran antar pelajar. Kami punya kegiatan kesiswaan yang padat. Nah itu. Lalu di antara sekian, ya saya lihat ada tadi 25 disebutkan ya. Nah, tapi yang efektif paling-paling sekitar 18. Yang efektif yang saya pantau ada 18 ekskul yang berjalan dengan cukup baik. Nah dari seluruh ekskul itu semuanya muaranya ke situ Mbak pada situ. Ya bagaimana mencintai tanah air kita, mencintai bangsa Indonesia ini, mencintai kebudayaan, bahasa dan seterusnya. Paling tidak dari 18 yang aktif itu ada 2 ekskul yang menjadi pilar. Nah yang pertama adalah pramuka. Pramuka ini wajib di dalam kurikulum, masuk di sana, wajib diajarkan. Dan di sana banyak hal, bukan saja belajar kalau pramuka ibaratnya apa Pak Lani? Hanya belajar tepuk tangan tidak. Kata kalau pramuka tepuk tangan, tepuk pramuka gitu ya. Banyak di sana nilai-nilainya, nilai-nilai luhur, nilai-nilai kemampuan skill ya, pembentukan performance ya, performance siswa itu, style siswa itu dibentuk di sana. Nah itu di pramuka banyak. Saya tidak perlu jelaskan karena panjang nanti ceritanya. Yang kedua adalah paskibraka. 2 pilar tadi, 1 pramuka, 2 paskibraka. Nah, paskibraka ini benar-benar menjadi andalan. Salah satunya tadi itu, adakah SMA 3 di hatimu? Itu pelajaran di paskibraka itu. Siapa kita? Siapa kita? Adakah SMA 3 di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia.
kebangsaan, rasa nasionalisme, tapi juga melupakan mereka dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Jadi tidak teringat dengan narkoba, tidak teringat dengan rokok, tidak teringat dengan namanya kegiatan yang tidak bermanfaat. Itu Mbak Resti. Wow, tepuk tangan luar biasa nih. Punya platform khusus SMA 3 dengan jumlah siswa yang sangat besar, 1.400, dengan jumlah ekskul yang banyak. Yakin dong, SMA 3 the best lah ya. Oke. Ini keren banget nih. Tadi sedikit Pak Sugiri nyebutin tepuk pramuka. Tak tes dulu di sini. Ayo. Berapa kali tepuk pramuka kalian nih kira-kira? Tepuk pramuka. Ada yang bener? Ada yang salah? Ada yang bener? Ada yang salah? Tepuk pramuka? Iya, bener ya? Tepuk tangan dong buat semuanya. Oke deh. Pada semangat nih. Anak pramuka di sini ada? Ada. Bapak pramuka ada juga di sini. Oh, bapak pramuka ada. Oke. Nah, salju. Makanya salju tadi ya. Salju. Tadi kan memang seperti yang Pak Sugino bilang juga dari sekolah sudah sangat intens banget. Terus setuju ya teman-teman ya, gadget, narkoba, segala macam tuh aduh serem banget kalau sekarang nih. Kalau salju sendiri, ada tips gak sih? Biasanya kalau kita OSIS kan kayak role model gitu kan ya. Tips untuk memproteksi, memfilter diri kita sebagai generasi muda biar gak terjerumus tuh gimana sih Salju? Oke, tips nih ya. Kalau saya pribadi ini ikut kegiatan selama di SMA ini kegiatan yang positif nih. Contohnya tuh ya bisa contoh waktu itu saya sendiri ikut OSIS ini awalnya daftar OSIS supaya biar ada kegiatan positif nih di SMA. Jadi nggak kosong-kosong banget SMA-nya. Jadi kayak kalau misal kalau biasanya kan orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu karena dia mempunyai waktu luang atau waktu kosong yang aduh aku nggak ada kerjaan nih, mending aku nongkrong atau tawuran dan lain-lain itu kan Kak. Makanya dari hal itu ikut kegiatan yang positif, entah itu ikut organisasi atau ikut ekskul atau ikut lomba-lomba yang salah satu cara untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita juga adalah berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia kayak gitu sih. Itu bisa disalurkan dengan ikut-ikut ekskul paskib tadi, bisa ikut lomba-lomba di luar juga bisa tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya memang bagus banget kalau siswa tuh ikutan ekskul ya, Salju ya. Iya dong. Jadi ada jalur positif gitu sih ya. Nah, itu dia. Nanti kita ngobrol lagi. Yang nggak kalah keren kita bakal saksikan juga ini loh sahabat kreatif. Jadi yang sudah menyaksikan melalui live streaming kita YouTube channel RRI Palembang, kita lagi di SMA 3 Palembang nih ya. Dan yang super duper keren SMA 3 bukan cuma obrolan yang seru banget nih ya siang ini, tapi juga siswa-siswinya seperti yang satu ini nih. Kita bakal dengerin, wow ini keren nih, ini ada speech ya ceritanya ya. Panggil dulu ada Abdurrahman, yeay. Oke, silakan Abdurrahman. Kita ngadepnya kemana? Ngadepnya kemana? Ngadepnya ke sini ya. Oke, ya. Sebelum berpuisi, bukan puisi dengan speech dulu dia nih. Abdurrahman, kenalan dulu. Kamu kelas berapa? Abdurrahman dari kelas 11 MIPA 1. Oh, baiklah. Teman-temannya ada dong di sini ya. Berarti kamu suka bahasa Inggris ngomong-ngomong gitu ya? Iya, suka berbahasa Inggris dong ya. Wah, cakep banget. Kamu termasuk yang les bahasa Inggris atau mungkin di kelas kamu termasuk yang aktif ya? Wow, sering juara. Sering ikut lomba debat. Debat pernah, lomba speech pernah. Wah, luar biasa banget sih SMA 3. Oke, hari ini akan ngebahas tentang apa nih speechnya? Speechnya tentang kemerdekaan dan sifat nasionalisme untuk menumbuhkan pada generasi muda. Oh, relate banget ya sama topik kita. Ini sengaja dibikin pas mau acara atau memang udah simpenan lama sih sebenarnya ini stoknya? Ini buat baru ini, belum pernah ketemu topik yang gini. Wow, tepuk tangan dong. Kreasi baru seorang Abdurrahman. Ya udah kalau gitu, sahabat kreatif, yuk langsung kita dengarkan dan saksikan. Ini dia Abdurrahman. I would rather die free
than live as a slave. That quote, my friend, has a taint of history on Indonesia. Because that quote, my friend, resolve on freedom, resolve on free will. And for that, what is the definition of identity? Indonesia create their own identity by uniting other islands and uniting their own freedom. They create their own will. And therefore, they create something more impressive. They could create one country even though they have different cultures, they have different race, and also they are different colors. Imagine that. Even us, we can't create a unity without those who are in diversity of those that are unique. And because of this, it is one of the most populated country in the world. It is one of the most diverse country that this world has exist. And therefore, they create their own free will. Take this for example. On the history of Indonesia, Indonesia has been a slave for over 200 years. Yes, you heard me right, 200 years. Ladies and gentlemen, that is a long time for people to realize that they need to be free, that they need to get out of this control. And therefore, they create their own freedom. But something is wrong, my friend. People want to shatter this unity that people have been created. People want to destroy this unity of freedom. And that, my friend, I want to give you a solution of how giving that thought of mind to a new level. Because that, my friend, is a bad thought of mind that you need to create and you need to throw away. Take this. You need to realize how hard it is to build a country from the ground up to the highest point that we're in right now. Like for this example, students can now do some educations. And education is the key of a new country. Live free as a bird, the bird that can course through the sky without any hesitation. I think that's all for my speech. Thank you very much. Oke, luar biasa banget. Tepuk tangan lagi dong, Abdurrahman. Wow, kreasi sendiri, bikin sendiri kamunya. Ya bikin sendiri ya sudah. Nanti bisa dibantu sama Kak Agus ya, bisa dibantu ya wirelessnya ya. Tapi kita bisa ngobrol dulu. Jadi itu bikin sendiri. Apa yang bikin kamu akhirnya terinspirasi untuk bikin yang seperti itu tuh? Itu sejarah dari Indonesia itu terkunci terus selama 2 abad kan. Betul, iya. Karena itu ada rasa kemerdekaan dari orang-orang ingin berubah Indonesianya. Oke, ini luar biasa. Kok pada senyum-senyum pas ngomong has been slave tadi, kenapa kira-kira? Ayo, ada yang ingat mainan ya? Ada yang suka nge-game gak di sini? Enggak, tepuk tangan dong SMA 3. Oke, terima kasih Abdurrahman, silakan. Gak apa-apa, ntar itu dibantu sama Kak Agus. Kak Agus, wah rajin sekali. Tuh kan rajin kan, dia ngangkat wireless sendiri loh sahabat kreatif ya, saking rajinnya Abdurrahman ini ya. Oke, nah kita masih di SMA Negeri 3 Palembang, masih di program kita Pro 2 Goes to School ya. Sambil ada yang mau tanya juga boleh loh, ada yang mau tanya dulu? Jadi kita boleh sambil yang mau tanya boleh, sambil kita ngobrol ini sama ketua OSIS dan juga kepala sekolah pastinya. Kalau ada yang mau tanya boleh nih, sekarang kita balik ke sini dulu. Ada yang pengen tanya tentang obrolan kita untuk hari ini? Bareng yang spesial banget nih, 2 orang hebat nih hari ini nih. Kepala sekolah dan ketua OSIS. Ayo, ada yang mau tanya enggak? Ada dong, harusnya dong. Oke. Kalau kalian nggak nanya nanti, saya yang bertanya. Serem kan? Oke, ada yang mau nanya dulu nggak nih? Sebelum kita lanjutin obrolan kita nih, kita hari ini ngebahas ya sahabat kreatif, penumbuhan jiwa dan semangat nasionalisme bagi generasi muda. Seperlu apa sih, sepenting apa sebenarnya? Tadi di awal sudah terjawab sedikit-sedikit nih ya sama kedua orang hebat nih. Sambil yang mau tanya boleh.
Kalau belum kita ngobrol lagi dong. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Nanya. Ngobrol lagi dulu ya sudah. Ya, kita ngobrol lagi sama Pak Sugiono dan juga Salju. Ini Pak Sugiono, sekeren itu ya SMA 3 dengan anak-anaknya yang dibilang tadi pas lihat di awal yel-yelnya kompak dan semangat, tariannya juga oke banget, malah mendeskripsikan Indonesia banget. Tiba-tiba Abdurrahman yang sudah dugar banget ngelihat kayaknya, aduh SMA 3 ini emang luar biasa mendidik anak-anak didiknya ya. Oke deh. Resepnya apa sih Pak Sugiono bisa banget mencetak anak-anak yang kayak gini? Apa sih yang dilakukan? Tadi emang banyak sih sudah langkah-langkah konkret yang sudah disebutkan sama Pak Sugiono. Tapi mungkin ada sesuatu yang wah banyak yang harus meniru nih ya seperti ini nih SMA 3 dalam mendidik anak-anak didiknya nih. Seperti apa nih yang dilakukan Pak Sugiono? Baik, terima kasih Mbak Resti. Ini segmen ketiga kali ya. Iya. Terakhir belum ini? Nanti ada tanya jawab sama teman-teman nih setelah ini ya. Jadi dari konteksnya ya, kalau kita lihat Abdurrahman tadi memang itu sudah kami uji gitu ya. Oke. Untuk program, jadi sebelum saya ngomong ke Abdurrahman ada program sekolah ini, selain program reguler yang sudah terstruktur pada program kurikulum ya, ini ada di Kementerian baik kurikulum K13 maupun kurikulum Merdeka bagi kelas 10 sekarang. Itu kita tambahkan di sana adalah program unggulan namanya. Yeah. Jadi program unggulan itu ada di bidang akademis dan non akademis. Salah satunya ini tadi bahasa Inggris. Kita lihat kalau Mbak Resti ngeliat itu nanti ada Tugu Monumen Besar, itu adalah Tugu Kampung Inggris Semanta. Saya baru baca tuh ada di bawah. Yeah. Produknya Abdurrahman ini. Jadi ketika dia masuk di tes TOEFL. TOEFL yang namanya TOEFL Semanta, khas Semanta. Kami bersama guru bahasa Inggris Pak Edi dan beberapa guru bahasa Inggris Pak Joko ya, itu membuat namanya SEP. SEP itu setingkat TOEFL. Semanta English Proficiency Test. Jadi Semanta English Proficiency Test sama dengan TOEFL itu. Nah Abdurrahman itu hampir 570 TOEFL-nya. Wow, ya ampun, kamu makan apa sih? Pinter banget. Selain Abdurrahman, generasi pertama Kampung Inggris Semanta masih zaman pandemi gitu ya. Ini kan mulai landai ya. Ini ada Dito dan teman-teman lainnya itu yang levelnya di atas 500. Nah yang kelas 11, kelas 10 sekarang ini kurikulum Merdeka ini juga ada lebih dari 80 orang yang TOEFL-nya itu di atas 400 sampai 500, ada yang 600 ya, yang kelas 10 ini. Sampai 600. Mereka berada di kelas khusus gitu. Nah, itu programnya. Nah, terhadap skill anak yang sudah sedemikian bagus itu maka kita bina gitu ya. Ya nanti itu tadi kata kesiswaan tadi dia diikutkan lomba speech, lomba debate, lomba storytelling gitu. Dan Abdurrahman sudah terbukti itu juara satu, ada sekali juara 2 atau 3 ya, tapi rata-rata juara 1 dalam lomba speech maupun storytelling, salah satunya Abdurrahman. Wow, gitu. Keren banget, aduh. Lalu ada ekskul andalan juga yang ini merespon program Pak Gubernur. Apa itu? Yaitu program tahfiz, satu desa satu tahfiz. Jadi sekolah pun harus ikut andil, minimal di sekolah ada satu tahfiz. Nah, maka SMA 3 memiliki program yang namanya Squad. Squad, apa itu Pak Sugiono? ART. Squad. Oke, Squad. Squad itu adalah Semanta for Quran. Semanta for Quran. Tahu Semanta ya? SMA 3 Palembang for Al-Quran, amal religius and tourism. Jadi itu Squad. Ini program di mana nanti pada perpisahan rencana, ini program saya pada saat pelepasan kelas 12 maka ada wisuda tahfiz Semanta. Minimal dihafal 3 juz 29, 30 dan juz 1. Ini yang kita bidik melalui kerjasama dengan Rohis. Nah ini juga sama nih. Ini masih juga bagaimana generasi muda ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air harus banyak kegiatan. Gitu. Iya benar. Jangan kegiatan yang tidak bermanfaat, balik sekolah ke nongkrong di pinggir jembatan, sisip dikit
ketemu dari sekolah lain Tawuran pelotot-pelototan gitu, berantem. bener. Ya anak Iya. kita juga ada yang berantem Mbak Resti. Berantem dengan SMA 6 pernah itu, tapi gentle berantemnya itu. Oh gitu. Jadi bukan keroyokan, jadi satu anak lawan satu anak, duel namanya, memperebutkan cewek. Oh ya ampun. Itu harga diri tadi sebenarnya gitu ya. Iya. Nah, saya memaklumi walaupun itu salah. Iya Tidak betul. saya keluarkan karena ancaman perkelahian adalah keluar dari SMA Negeri 3 Palembang. Oke. Jadi Masih tidak ada dimaklumi. main-main saya dengan perkelahian itu supaya anak-anak tahu diri. Harus selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan yang baik serta positif yang bermanfaat. Ini Mbak Resti. Oke, Iya. dan ini kalau Salju sendiri sebagai siswi di sini gitu kan ya, dengan segala macam program-program keren, bahkan tadi termasuk program yang mendukung program pemerintah juga kan. Nah, gimana nih kamu dalam bersekolah di SMA 3 ini, ngerasa yang ya banyak program, banyak ekskul, banyak rulesnya juga pasti kan di sini. Gimana nih Salju? Tantangan. Tantangan justru ya. Karena dalam lingkup kecilnya aja teman-teman kelas Salju ini semuanya ambis Kak. Jadi udah jadi tantangan sendiri masuk SMA 3, orangnya pinter-pinter, keren-keren ya. Berarti kita juga yang emang harus bersaing lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi gitu. Dan kami yang pinter-pinter ini juga bukan karena kami sendiri, tapi tentunya ada guru-guru dan kepala sekolah yang keren juga dan program-program yang keren. Oke, luar biasa banget ya. Bener. Jadi ya bukan hanya faktor satu atau dua faktor, tapi banyak banget ya faktor-faktor yang bikin kami sekolah di SMA 3 bisa keluar dari SMA 3 juga bisa lebih jadi orang yang sukses, bisa berprestasi. Jadi itu juga karena SMA 3-nya sendiri juga udah keren banget sih Kak. Oke deh, luar biasa. Tepuk tangan dong. Setuju, SMA 3 emang keren banget ya, seperti bilangin tadi sama Pak Sugono sama Sal juga emang keren banget. Buktinya yang mau tampil ini gak kalah keren loh sahabat kreatif. Kita punya seseorang, ini yang jago banget untuk berpuisi pasti ya. Jadi kita bakal langsung saksikan dan dengarkan ada Friskaila. Halo Friskaila. Iya, Friskaila, kita ngobrol dulu sebentar di sini. Boleh Friskaila deket sama wirelessnya? Oke, Friskaila, tentang apa sih yang bakal disampaikan puisi kamu hari ini? Tentunya masih sesuai sama tema pembicaraan hari ini sih Kak, tentang nasionalisme. Oke, nasionalisme, dan ini adalah kreasi kamu sendiri juga? Enggak. Oh, enggak ya. Tapi emang kamu sering ikutan lomba puisi-puisi begitu? Lumayan kemarin lomba. Oh, kemarin lomba. Ini kayaknya orangnya suka merendah nih ya. Pernah lomba juara-juara gitu? Belum Kak. Oh masa sih, tapi juara kelas tetap dong. Amin, didoakan aja ya. Oke, kalau gitu sahabat kreatif dan teman-teman yang ada di sini di SMA Negeri 3, kita akan saksikan dan dengarkan. Ini dia teman kita, ada Friskaila. Kulihat patung pejuang karya Rian Rahman. Kulihat patung pejuang. Kulihat patung pejuang berdiri di tepi jalan. Yang satu terluka, yang lain memapahnya. Keduanya seolah berkata, "Lihat tetes darah kami, Nak, membasah di haribaan Ibu Pertiwi. Tak sempat kami melihat kalian hidup nyaman tanpa ketakutan. Lalu aku tersentak. Leluhurku gugur berkalang tanah, melepas nyawa mereka untuk merdeka." Terima kasih. Kota habis, gak bisa browsing nih. Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak? Ini Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya Bu? Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana.
Bapak. Apa sih, Bu? Pak, jiwa nasionalis itu apa sih? Oh, itu diambil dari kata nasional. Artinya, Pak? Loh, kamu kok tanya Bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi. Bu Dewi! Ada apa ini? Bu, jiwa nasionalis itu apa? Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis. Jadi apa, Bu? Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita. Masih bersama Pro2 Goes to School. Disiarkan langsung dari SMA Negeri 3 Palembang. Disiarkan langsung dari SMA Negeri 3 Palembang. Ini dia Pro2 Goes to School. Wah, ini udah gak terasa. Kok kita udah di akhir acara aja ya Pak Sugiono sama Salju. Gak terasa kita ngobrol sudah hampir 1 jam loh ini ya. Bahkan udah 1 jam aja nih kita ngobrol-ngobrol di sini. Dan nanti juga kita bakal menyaksikan tampilan selanjutnya dari SMA 3 yang keren banget ini. Jadi tadi kita udah tahu nih gimana perannya sekolah gitu. Kemudian para siswa juga ya, sahabat kreatif. Kemudian bagaimana pihak sekolah ini apalagi terutama SMA 3 ini punya program khusus dalam merangkul, mendidik anak-anaknya gitu kan ya. Agar menjadi seorang generasi muda yang punya cinta tanah air dan bangsa, cinta nasionalisme dan lain sebagainya. Nah, ini sudah di sesi terakhir sebelum kita akhirin obrolan kita dulu nih Pak Sugiono. Iya, pasti ada dong pesan yang ingin disampaikan untuk anak-anak didik di sini maupun sahabat kreatif kita nih, pendengar kita dimanapun berada yang mendengarkan program kita ini. Seperti apa sih mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan ini terkait dengan menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi generasi muda. Silakan closing statementnya Pak Sugiono. Ya. Kita ya, tepuk tangan dulu untuk pengurus OSIS. Yeay, keren nih. Tahun 2021-2022. Padahal OSIS ini adalah OSIS produk masih masa pandemi. Iya ya. Masa pandemi yang minim kegiatan tapi saya pacu untuk selalu berinovasi. Jadi ketika masuk tahun ajaran baru ini seharusnya OSISnya sudah berganti gitu ya di Agustus tadi. Paling tidak paling lama di Agustus, tapi mereka tetap berkreasi dipimpin oleh Salju ini. Ya cukup kreatif, sangat kreatif, bukan cukup bahkan ya. Jadi walaupun di masa pandemi kegiatan-kegiatan masih offline, masih dilaksanakan dengan tetap prokes gitu ya, dengan prokes yang ketat, tapi mereka melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan sesuai apa namanya ini tadi tema kita menumbuhkan nasionalisme ya, peringatan Hari Besar Islam diperingati, Hari Nasional diperingati, Hari Ulang Tahun Semanta juga kita laksanakan bersama OSIS itu. Jadi terima kasih sekali lagi, aplaus untuk pengurus OSIS masa bakti 2001-2002. Lalu selaku kepala sekolah ya, terkhusus untuk anak-anak Semanta dan secara umum untuk seluruh siswa di Sumatera Selatan bahkan di seluruh Indonesia sama. Jadi dalam rangka menumbuhkan jiwa nasionalisme, rasa cinta tanah air dan bangsa ini, tentunya paling tidak apa yang dilakukan di sekolah ya, pembentukan culture ya, kultur sekolah itu harus dilaksanakan. Jadi jangan jadi orang orang pemalas gitu ya. Jadi tidak punya optimisme. Jadi datang sekolah hanya sekedarnya. Jadi harus punya motivasi. Jadi para siswa Semanta, saya yakin dan percaya 1.472 siswa ini memiliki optimisme yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Saya yakin masuk SMA Negeri 3 Palembang ini bukan karena iseng-iseng, tapi memang kemantapan jiwa, kemantapan hati untuk berprestasi. Oleh karenanya saya menghimbau untuk selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ya. Hindari hal-hal yang tidak baik,
pergaulan yang kurang ya. Iya. Jadi isi dengan kegiatan-kegiatan 18 ekskul yang aktif Aktif, ini ya. harus dipilih dan cukup menaungi mereka. Nah, itu menaungi untuk mereka tetap mengembangkan dirinya. Karena program kesiswaan juga adalah program pembinaan karakter dan pengembangan diri. Gitu. Pengembangan diri itu seluruh siswa. Dan setiap pagi yaitu operasi kedisiplinan ya, harus pakai itu salah satu pendisiplinan Mbak Resti itu. Jadi kalau tidak dipantau, tidak dikondisikan, anak-anak ini cenderung lupa. Bukan dia nakal, bukan lupa harus berpakaian seragam. Gitu, Sekali lagi untuk seluruh anak-anakku SMA Negeri 3 Palembang kelas 10, 11 dan 12 ya, tetap jaga komitmen sesuai dengan motto yaitu disiplin, komitmen, tanggung jawab menjadi lebih baik dan bersinar. Wow, tepuk tangan, keren banget. Ya, Ini demikian. closing statementnya keren banget ya ternyata dan pada tahu semua ya kayaknya ya. Terima kasih Pak Sugiono. Salju, closing statementnya, apa yang ingin Salju sampaikan? Oke, terima kasih Kak Resti. Sebelumnya terima kasih Pak Sugi untuk penghargaannya tadi. Salju harap untuk kedepannya OSIS-OSIS yang lanjutan bawa Salju, generasi Salju menjadi lebih baik dan selalu didukung oleh sekolah. Amin. Pesan untuk teman-teman semuanya, sesuai yang disampaikan sama Pak Sugi tadi, sekolah udah kasih fasilitas yang banyak untuk agar kita meningkatkan rasa nasionalisme kita. Maka dari itu ada baiknya kita mengikuti dan menjalani fasilitas yang sudah disediakan sekolah seperti eskul dan program-program yang untuk meningkatkan rasa nasionalisme itu kita jalani dengan baik dan kita ikuti dengan baik karena generasi yang berkualitas tentunya akan memunculkan bangsa yang lebih berkualitas lagi. Hebat-hebat banget sih closing statementnya ya, pada pinter-pinter semua, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak Sugiono juga Salju sudah berbincang. Sebelum kita beneran closing ini Sobat Kreatif, saya mau panggil yang keren-keren dulu, silakan untuk membentuk barisannya. Nah, jadi yang menyaksikan melalui live streaming kita YouTube channel RRI Palembang, mungkin ini mau ngapain nih. Jadi kita akan saksikan penampilan terakhir sebentar lagi teman-teman dari Paduan Suara SMA Negeri 3 Palembang ya. Jadi ini merupakan pertunjukan terakhir yang akan dipersembahkan untuk semuanya. Tuh, memang anak padu segini nyusun barisan dulu gitu, keren ya Sobat Kreatif ya. Nah kita bakal langsung saksikan dan juga dengarkan persembahan terakhir. Persembahan dari Paduan Suara SMA Negeri 3 Palembang. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan mulia dan
berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa, ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Terima kasih. Wow, luar biasa paduan suara SMA Negeri 3 Palembang. Oke. Ya, dan sahabat kreatif itu dia merupakan persembahan terakhir kita ya. Ada paduan suara SMA Negeri 3 Palembang. Dan yang pasti makasih banget buat semuanya juga. Terima kasih untuk Pak Sugiono. Iya. Untuk RRI ya, saya menyeluruh terima kasih untuk Mbak Resti. Iya, kembali kasih Pak Sugiono. Salju terima kasih untuk berbincang-bincang terima juga. kasih kembali. Dan Sobat Kreatif udah ngobrol, kita eksklusif banget bersama Kepala SMA Negeri 3 Palembang, juga Ketua OSIS SMA Negeri 3 Palembang. Udah ngebahas tentang menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi generasi muda. Terima kasih untuk guru-guru di sini. Teman-teman SMA kita tetap semangat. Oke. Dan program Pro 2 Goes to School selanjutnya akan ke sekolah mana kira-kira? Pantengin, mungkin akan ke sekolah kamu ya Sobat Kreatif. Oke, langsung dari SMA Negeri 3 Palembang, saya Resti Chandra, juga tim yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih dan kita kembali ke studio Pro 2 FM. Baru saja kita dengarkan Pro 2 Goes to School Pro 2 Goes to School dari SMA Negeri 3 Palembang. Sampai jumpa di Pro 2 Goes to School selanjutnya. Pro 2 Goes to School.